Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Baik, untuk video kali ini saya akan coba mengomentari dari channelnya Sport TV Indonesia, dimana dalam podcastnya Sport TV Indonesia ini menghadirkan satu pengamat bola Indonesia, yaitu Bung Toel. Yang kita tahu Bung Toel belakangan ini sempat viral dengan komentar-komentarnya yang mengkritik terhadap timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Sintayong. Bahkan mereka mengatakan bahwa kalau seandainya timnas Indonesia ini tidak lolos ke Piala Dunia ataupun Piala Asia, ya Sintayong harus tahu diri. Tapi alhamdulillah ternyata memang mungkin atas kritikan tersebut akhirnya timnas Indonesia di bawah pimpinan Sintayong ini bisa lolos sampai ke kualifikasi Piala Asia, lolos. Kemudian dari 3 timnas, baik timnas usia U20, 23 dan senior, tiga-tiganya kemudian bisa lolos ke babak selanjutnya. Nah, oke, rekan-rekan semuanya, kalau kita lihat dari pembicaraan Bung Toel di dalam podcast ini, ada beberapa hal yang saya setuju dan juga ada beberapa hal juga yang perlu nanti saya kasih tanggapan di akhir video ini. Oke, rekan-rekan semuanya, coba kita dengarkan dulu podcast dari Bung Toel dengan Sport TV Indonesia. Dan Anda juga jangan lupa pergi ke Sport TV Indonesia untuk like dan subscribe channel tersebut. Oke, kita coba dengarkan video berikut ini. Kemudian datang Philip Trosier dan juga pelatih yang yang juara AFF ini, Anda puja-puji, oke? Nah, emang bagaimana di Indonesia Anda melihat STY ini bagus loh, Tom. Walaupun catatannya ada juga yang mengkritisi dia. Loh, AFF aja Anda belum kasih piala kami loh. Catatan Bung Toel. Pelatih sepak bola profesional KPI-nya apa? Prestasi. Piala. Iya dong. Achievement. Iya. Jadi gini loh, kita nggak tutup mata dengan apa yang sudah dikerjakan, performa dan segala macam. Tapi kadang ada pernyataan-pernyataan STY yang menurut saya nggak perlu. Contoh, usai Piala AFF ini, AFF U23 ini, dia bilang performa pemain berbeda di klub dengan di tim nasional. Di klub mereka suka apa? Jalan kaki, suka terbiasa jalan kaki. Di tim nasional enggak. Menurut saya nggak perlu ngomong seperti itu. Kenapa dia harus, mohon maaf, mendiskreditkan klub gitu loh. Pemain itu kan milik klub, dibangun oleh klub. Gitu. Bahwa dia memoles, mengasah, menajamkan, yes. Itu ada. Tapi KPI-nya waktu dikontrak, saya yakin bukan itu aja. Misalnya, keletuan federasi, saya pelatih, disodorkan kontrak, sekian deal angkanya, targetnya ada dong. KPI-nya sebagai KPI. ASEAN, tingkat ASEAN, SEA Games, AFF apa, juara lah. Nggak ada perdebatan lagi di situ. Asia apa, lolos kualifikasi misalnya. Atau kemudian di putaran finalnya bisa lolos lagi. Nah itu KPI-nya gitu. Nah ini kan belum trofi satupun. Gitu loh. Jadi nggak usah kultuskan dia seolah-olah dewa, sehingga kemudian yang mengkritisi, yang mempertanyakan disebut anti STY. Jadi yang ribut adalah dunia publiknya. Gitu kan. Lama gregetnya. Ya, ini demi kemajuan sepak bola kita ya. Kita juga pengen semuanya juara, punya piala. Paling tidak ASEAN lewat, udah fokus ke Asia dan Piala Dunia. Insya Allah kalau mungkin. Nah, Tom, dengan pencapaian terakhir STY di AFF menjadi runner up, Anda melihat peluang dia selanjutnya, karena STY hampir ada di semua tingkatan usia timnas, Tom. U20, kemudian U23 dan senior. Nah, nanti ada kualifikasi Piala Asia U23. Menurut Anda, kalau sampai nggak lolos itu tim, bagaimana? Runner up Piala AFF U23 aja nggak sampai, KPI-nya nggak terpenuhi kan? Masih belum kasih trofi. Kalau September besok tanggal 9 dan 12 nggak bisa meloloskan Indonesia ke
putaran final Piala Asia U23, ya harus tahu diri kalau menurut saya sih. Tahu diri maksudnya mengundurkan diri atau bagaimana? Iya begini, Pak Hang Seo segitu hebatnya. Di Piala Asia U23 dia sudah finalis, udah runner up 2018. Lalu dengan sederet prestasinya segala macam, di 2022 kan selesai dia. 2023 ini udah nggak menangani Vietnam. Jadi dia tahu waktu, tahu batas gitu loh. Tahu, berarti tahu diri kan. Padahal dia orang yang sukses gitu loh. Ya, menurut saya sih begitu. Karena saat ini saya nggak ngelihat PSSI-nya merasa harus mempertanyakan, memberikan catatan, mengevaluasi, saya nggak lihat itu. Karena kalau PSSI mau evaluasi itu harus exco langsung. Yang dia evaluasi BTN dan sekaligus Sinteyong. Gitu. Tugas exco ya? Memang nggak boleh ya federasi mengevaluasi pelatih yang dikontrak. Itu kan salah satu tugasnya. Iya, makanya saya bilang. Nah kalau yang bersangkutan sadar itu menurut saya sih ya, itu tadi tahu diri. Yang bersangkutan ini STY ya? Iya. Tuan STY inilah masukan, jangan baper. Enggak, ini profesional aja, dunia profesional. Iya, dia kan orang asing melatih di sini, profesional di sini. Iya. Ya, kita kan penikmatnya, pemilik sepak bola Indonesianya. Ya nggak apa-apa juga kita kritisi seperti itu kan. Betul. Supaya kita jangan terbuai oleh kesenangan yang menipu. Publik ingin kita juara dan juara. Ya walaupun paling tidak di area ASEAN aja dulu. Iya. Ya, kita juga harus tahu diri. Publik juga paham lah itu. Iya. Nah STY itu kan salah satu tugasnya. Tapi belum satu pun. Kalaupun ada satu kemarin SEA Games, itu pun dari lokal. Iya. Pak Indra Sapri, Coach Indra Sapri. Nah STY belum. Tapi kita berharap karena fans STY ini banyak Tom. Ya jelas ya. Luar biasa. Makanya jangan sampai jadi mengkultuskan. Kita apresiasi ya, kita objektivitas menghargai apa yang ada dikerjakannya ada. Ada fondasi yang dibangun timnas ada. Ada perubahan lah yang diberikan ya. Yang lebih muda generasinya ada gitu. Dan gara-gara dia juga naturalisasi juga terbombardir. Nah, itu kan memang permintaannya tuh. Lah iya, artinya kan ada warna lain Tom. Iya. Pemain bagus-bagus. Naturalisasi. Ya berarti tinggal ditunggu hasilnya dong. Nah, dan hasilnya salah satunya tadi. Iya. Kudu, wajib. Wajib dong. Wajib. Lolos. Iya. Makanya PSSI-nya pun harus clear cara berpikirnya. Profesionalisme di BTN terus clear lihatnya gitu loh. Oke. Jadi jangan sampai gini loh, kalau exco nanya, karena ini kalau cerita film based on true story. Kalau ada exco nanya mempertanyakan pelatih gitu ya, misalnya sekaliber STY, lalu dibalas misalnya oleh pelatih itu karena merasa mungkin dia levelnya udah pernah Piala Dunia, memang Anda pernah nendang bola, kan nggak boleh begitu bos. Let's say ini sih berandai-andai, saya berimajinasi gitu loh. Walaupun kalau dalam film bisa aja itu based on true story gitu loh. Kan nggak boleh gitu. Exco itu harus dilihat sebagai entitas tertinggi dari sebuah federasi sepak bola negara. Jadi siapapun dia yang bertanya, Anda harus menjawabnya dengan proper gitu loh. Tom, seandainya STY harus tahu diri yang menurut Anda tadi, penggantinya siapa yang Anda sarankan? Yang enak, yang dalam bayangan kualifikasi Anda, yang pantas buat timnas Indonesia? Dua sosok yang menurut saya sih kalau kita nggak muluk-muluk ke yang terlalu jauh Eropa atau yang lain ya. Yang reasonable lah. Ya Pak Hang Seo, mantan Vietnam itu satu. Mantan pelatih Vietnam. Iya, dia udah paham situasi sepak bola paling tidak ASEAN dan Asia. Yang kedua Akira Nishino. Kalau kita bicara filosofi sepak bola Indonesia, Vilanesia, saya pikir cara main sepak bola Jepang itu bisa. Jadi nggak jauh-jauh ya, nggak nyebrang ke Eropa atau Latin. Ya di makanya Asia yang nggak jauh-jauh dulu lah. Oke. Karena kalau yang Eropa yang posisinya di atas kan nggak mungkin juga saat-saat ini. Kalau kita ambil yang sudah di masa pensiun gitu kan kehilangan Iger juga. Kan repot juga. Fabio Capello misalnya. Ya namanya nama besar gitu loh. Tapi apakah dia punya Iger yang sama, antusiasme gairah yang sama sewaktu dia masih beberapa puluh tahun sudah lalu. Usia pula. Iya. Jadi kan nggak mudah itu. Tapi kalau dalam area Asia, saya pikir Pak Hang Seo Korea Selatan dan Akira Nishino. Nggak, maksud saya gini, Vietnam mendatangkan Philippe Troussier. Ya. Kenapa kita nggak datangkan katakanlah Joachim Low? Jerman. Kan mungkin aja. Jerman salah satu bisa, saya pikir gitu loh. Kalau lihat Jermannya gitu loh. Cuma kalau kita mau lihat misalnya
yang dekat-dekat Asia, Pak Hangzhou dan Akira Nishino. Realistis menurut saya. Akira Nishino pasti akan ditanya, kan gagal di Thailand. Tapi menurut saya, filosofi Indonesia mungkin cocok dengan filosofi sepak bola Jepang, cara Anda mainnya. sudah amati itu? Iya, saya pikir. Nah, kalau kita amati Villanesia, kalau kita amati bagaimana waktu Luis Mia pegang tim Indonesia, menurut saya garis benang merahnya nyambung tuh dengan Akira Nishino Jepang. Menarik sekali apa yang saya bicarakan dengan Bung Tommy Wali ini, walaupun saya yakin pasti banyak yang tidak sependapat, tapi sekali lagi saya yakini karena hampir setiap hari saya ketemu Bung Toel, teleponan dan juga sering ngopi bahwa dia bicara dengan data, dengan pengetahuan, dengan experience-nya sebagai pengamat sepak bola. Jadi kalau ada yang tidak sependapat, saya pikir itu normal aja, Tom. Jangan Anda juga baper. Tidak baper. Karena sekali lagi kita sepakat, kita bicara di podcast ini adalah untuk kejayaan sepak bola kita. Ya. Sahabat Spotify, semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan, apa yang kita sampaikan. Sampai jumpa di kesempatan lain. Dan jangan lupa kunjungi website kami, sportify.id, dan Instagram kami, Sportify Indonesia. Ikuti informasi menarik lainnya di kedua platform sosial media kami itu. Sampai jumpa, Bung Toel, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik saudara, saya akan komentari pernyataan dari Bung Toel terkait dengan tim nasional Indonesia, tentunya di dalam bidang sepak bola ya, di mana tadi di dalam podcast tersebut Bung Toel menyatakan bahwa pelatih setenar seorang Sintayong yang kita rekrut untuk melatih timnas Indonesia, harapan kita adalah piala ya, atau prestasi lah gitu. Ya, menurut Bung Toel selama Sintayong ini kita belum mendapat banyak prestasi lah ya, selain daripada Indra Safri kemarin di SEA Games yang berhasil meraih emas, sedangkan Sintayong pada saat kita kejuaraan AFF saja kita tidak bisa mengukir prestasi. Jadi menurut Bung Toel, pelatih sekelas Sintayong ini ya kapan bisa memberikan prestasi kepada kita Indonesia. Nah, dari pernyataan Bung Toel tersebut saya ingin mengomentari, memang kita masyarakat Indonesia memang sedang menunggu-nunggu ya, kapan ada seorang pelatih kemudian para pemain yang bisa membawa Garuda Indonesia ini mencapai prestasi. Namun juga perlu kita ketahui bahwa selama Sintayong datang ke Indonesia itu sepak bolanya sedang hancur-hancuran ya. Dari beberapa pelatih seperti Luis Milla dan sebagainya yang pernah melatih timnas Indonesia, kita ini memang tidak pernah, artinya berbicara di ASEAN saja kita sulit sekali ya. Nah, oleh sebab itu kita merekrut Sintayong, di mana Sintayong ini dari awal ya, artinya mereka dari awal menggembleng fisik para pemain, kemudian barulah kemudian mengarah kepada taktikal. Dan sementara menurut saya sampai pada saat ini orang yang membangun dari pondasi dari awal ya, kita tidak, bagi saya tidak terlalu cepat ingin memetik buahnya ya. Menanam dari biji kemudian secepat itu kita harus memetik buahnya. Jadi kita perlu proses ya, kita perlu adanya proses-proses yang pada suatu saat nanti kita juga akan merasakan itu ya. Sementara dalam Piala AFF ya, dikatakan bahwa seharusnya kita bisa membawa pulang medali, yaitu memang tujuan semua tim ya. Tetapi memang disitulah kita harus mengakui bahwa memang Indonesia masih di bawah levelnya daripada Thailand ya, atau Vietnam ya. Namun demikian juga kita kemarin aja kita kalah dengan Malaysia. Nah, jadi antara Vietnam, Thailand, Indonesia dan Malaysia ini memang 4 tim yang memang 4 negara yang memang selalu bersaing di dalam persepak bolaan kita. Tapi kita melihat ada suatu peningkatan dari para pemain-pemain dari tim nasional Indonesia selama dilatih Sintayong. Nah, Bung Toel bilang bahwa kalau memang Sintayong tidak bisa membawa timnas Indonesia untuk masuk ke putaran Piala Asia kemudian Piala Dunia, ya sebaiknya
tahu diri ya. Dalam arti kata tahu diri sini adalah ya, sebaiknya mengundurkan diri, maksud dari Bung Toel seperti itu. Menurut saya tidak begitu juga ya, kita mau ganti pelatih siapapun, tapi kalau pembinaan di dalam anak-anak muda di PSSI kita ini rapuh ya, tidak akan membawa suatu dampak yang positif. Ya, terus juga dalam pemilihan pemain ya, saya juga sependapat juga dengan Bung Tommy ya, karena memang banyak pemain-pemain yang kita tidak tahu bagaimana dia prestasinya di klub kemudian dipanggil masuk dalam tim nasional, sedangkan pemain-pemain yang bagus yang dikatakan kurang disiplin kemudian tidak dipanggil. Nah, maksud pemanggilan pemain-pemain ini untuk tim nasional ini kan kita mengejar suatu target, suatu kemenangan ya. Tapi kalau memang yang pengambilan pemain seperti itu tanpa pemain yang bagus kemudian kita ikut sertakan dalam satu turnamen ya, kita bagaimana bisa mau memenangkan pertandingan ya. Saya juga setuju dengan hal-hal seperti itu, seperti juga Bung Toel ya. Ya, namun memang ini semua kewenangan dari pengurus ya, dari PSSI dan pelatih. Kita tidak tahu apa yang ada di benak mereka dalam memanggil pemain-pemain yang menurut kita tidak layak untuk masuk ke dalam tim nasional. Nah, akan tetapi terhadap semua perubahan dari sepak bola Indonesia selama Sintayong ini, kita melihat banyak progres-progres yang naik, yang bagus ke depannya. Ini terbukti bahwa kita sudah lolos ke zona Piala Asia dan baik dari umur 20 tahun, kemudian umur 23 tahun dan tim nasional senior. Nah, ini merupakan suatu prestasi yang memang mungkin ingin ditunjukkan oleh Sintayong untuk bisa membangun sepak bola Indonesia ke maju ke depannya. Nah, menurut Anda bagaimana dengan pandangan dari Bung Tommy tadi? Silakan Anda tulis di kolom komentar, dan jangan lupa juga Anda like dan subscribe channel Gerbang 7 Tangsel ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.